Salam Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian. Saya Pendeta Naik Situmorang, senang bertemu dengan Bapak dan Ibu dan saudara-saudara. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini, kitab Yehezkiel pasal 34 ayat 1 sampai 31. Bapak Ibu saudara-saudara, pada teks Yehezkiel pasal 34 ini ada pembicaraan tentang gembala-gembala Israel. Gembala-gembala Israel ini telah membawa kehancuran bagi orang-orang Israel. Siapakah gembala-gembala yang dimaksudkan? Mereka itu bisa raja, bisa nabi-nabi palsu, bisa imam-imam yang hanya memperhatikan kepentingan kebutuhannya, memperkaya dirinya, dan bisa juga para tua-tua Israel yang telah mengajarkan hal-hal yang jahat kepada bangsa Israel. Gembala-gembala ini adalah mereka yang telah menggunting bulu-bulu domba. Dalam istilah ini artinya bahwa mereka itu mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari rakyat itu. Mereka membiarkan rakyat Israel itu di dalam penderitaan, di dalam penindasan, di dalam kekerasan, dan di dalam kekejaman. Biasanya Bapak Ibu, seharusnya itu gembala-gembala selalu menjadi pemimpin yang memperhatikan kebutuhan daripada rakyatnya, orang-orang yang bersama dengan dia. Dan mestinya memang begitulah gembala-gembala ini disebut sebagai gembala. Tetapi karena mereka justru melakukan hal yang jahat dan hanya memikirkan kepentingan dirinya, mengenyangkan dirinya sendiri, memperkaya dirinya, itu sebabnya dikatakan bahwa Tuhan benci kepada mereka. Tuhan menuntut kepada mereka apa yang harus menjadi tanggung jawab gembala-gembala itu kepada domba-domba ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dalam sejarah Israel, kehancuran Israel, baik pada waktu pembuangan Israel Utara maupun pembuangan Israel Selatan, atau kita katakan pembuangan Yehuda, semuanya ini tidak terlepas dari perbuatan-perbuatan raja-raja yang rakus. Raja-raja yang mementingkan keinginannya sendiri, raja-raja yang memperbudak rakyatnya, yang menekan mereka dengan pajak yang tinggi, dan yang melakukan kekejaman-kekejaman. Sebenarnya dalam sistem kerajaan Israel, hubungan antara Tuhan itu menjadi sangat baik ketika rajanya benar-benar melakukan kehendak Tuhan, melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk dia berbuat adil dan menjalankan pemerintahan kerajaannya itu sebagaimana ketika mereka diurapi dan diberikan hukum Taurat di tangan mereka. Demikian juga nabi-nabi. Semestinya nabi-nabi adalah penyambung lidah Tuhan yang menyampaikan perkataan Tuhan. Demikian juga imam-imam yang seharusnya menjadi imam-imam perantara antara
jemaat-jemaat orang-orang Yahudi itu kepada Tuhan. Tetapi mereka tidak melakukan itu dengan baik. Itulah sebabnya gembala-gembala ini, raja-raja, nabi-nabi, imam-imam, dan bangsawan-bangsawan ini dimasukkan sebagai kategori gembala-gembala yang jahat. Dan Tuhan meminta pertanggungjawaban itu kepada mereka. Sehingga Tuhan berkata dalam teks di ayat 10 bahwa Tuhan sendiri yang akan menjadi lawan bagi gembala-gembala itu. Dan Tuhan menuntut dari mereka domba-domba itu, dan Tuhan akan membalaskan segala apa yang mereka telah lakukan kepada domba-domba itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, memang kita tidak banyak berharap kepada gembala-gembala yang hanya mencari kepentingan dirinya sendiri. Mereka itu tidak dapat dijadikan contoh dan teladan. Kita dapat melihat bagaimana cara hidup mereka yang senantiasa mencari kepentingan. Mungkin di gereja-gereja itu juga sudah masuk ke dalam kehidupan para pembesar-pembesar gereja, di mana mereka hanya memikirkan keuntungan sendiri, memikirkan kekayaan sendiri, dan selagi masih berkuasa, mereka melakukan itu tanpa ada perasaan iba kepada domba-domba, kepada para jemaat, dan kepada orang-orang yang berdoa kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, gembala yang sebenarnya itu adalah Tuhan. Itu sebabnya dikatakan di sini bahwa seorang gembala itu dia seharusnya memberikan makan domba-dombanya, menyelamatkan mereka dari bagai tempat yang sudah tercerai-berai, membawa mereka keluar dari tekanan dan ketertindasan, mencari mereka di tengah-tengah situasi keadaan di sekitar yang menjepit keadaan mereka. Gembala-gembala ini adalah gembala yang memang ditugaskan oleh Tuhan melakukan pekerjaan demikian. Kalau para raja, nabi-nabi palsu, imam-imam, dan para bangsawan tua-tua Yahudi tidak dapat dijadikan gembala, maka sesungguhnya Tuhan sendiri yang akan menetapkan seorang gembala bagi mereka. Tuhan tidak pernah berhenti untuk sejarah bangsa Israel. Tuhan adalah raja bagi bangsa Israel, gembala yang benar bagi bangsa Israel, untuk mereka dikembalikan kepada tempat di mana mereka berada. Pada kisah Yehezkiel pasal 34 ini kemungkinan besar bahwa mereka sudah berada di pembuangan. Mereka sudah tercerai-berai, hidup mereka sudah berantakan, dan mereka seperti tidak mempunyai seorang pemimpin lagi. Disinilah Yehezkiel berkata, Tuhan akan mencari domba-domba yang tercerai-berai itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh teks Yehezkiel ini menjadi bagian sangat penting untuk kita pikirkan. Tuhan mencari domba-dombanya yang hilang. Tuhan menyelamatkan domba-dombanya yang hilang. Tuhan mengembalakan mereka untuk sampai ke tempat di mana mereka aman berlindung. Kita puji Tuhan. Kita bersyukur bahwa Allah demikian baik di dalam kehidupan kita. Kita mungkin juga adalah domba-domba yang kemungkinan besar kita tercerai-berai, tercabik-cabik, menderita dan kesusahan, dan para gembala kita tidak memperhatikan kita, tidak menolong kita. Tetapi yakinlah, masih ada gembala kita. Gembala yang sesungguhnya
yang memperhatikan kita, yang bersama dengan kita, yakni Yesus Tuhan kita. Mari kita untuk tetap percaya sebagaimana Yohanes pasal 10 mengatakan bahwa Yesus adalah gembala kita. Yesus memberikan hidupnya kepada kita untuk kita bisa mendapatkan hidup yang berlimpah di dalam rahmat dan kasih. Tuhan memberkati kita. Salam.